Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali dengan sahabat BSJD dan umat Tuhan dimanapun berada. Pada hari ini kita akan bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Edisi Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Dan nas yang akan kita renungkan bersama sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai ayat 16. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan membaca pada ayat yang ke-13 dari ayat yang akan kita renungkan pada hari ini. Bunyi firman Tuhan demikian. Kemudian Hagar menyebut nama Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu. Engkaulah El Roi, sebab katanya, sungguhkah di sini aku telah melihat Dia yang melihat aku. Demikian Bapak Ibu, Saudara, sahabat BSJD, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan bagi kita, El Roi, Allah yang melihat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, menghadapi masalah bukanlah sesuatu yang selalu mudah. Tapi jika lari dari masalah, itu juga bukan sebuah solusi. Dalam nas ini dikisahkan bahwa Hagar mengalami persoalan dan melarikan diri ke padang gurun. Pada saat itu Hagar tahu bahwa dirinya mengandung. Maka ia mulai memandang rendah Sarai. Karena itulah Sarai merasa tidak nyaman dan menindasnya sampai akhirnya Hagar melarikan diri. Pada saat sedang dalam pelarian inilah Tuhan berbelas kasihan kepada Hagar. Kesusahan yang dialami oleh Hagar ini ternyata tidaklah luput dari pandangan Tuhan. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Malaikat itu menyuruh supaya Hagar kembali kepada Sarai. Pada ayat 9 berkata, kembalilah kepada nyonyahmu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara, ini menggambarkan besarnya masalah yang dihadapi oleh Hagar. Namun ternyata Hagar memilih untuk mendengarkan firman tersebut dan setia kepada Tuhan. Sekalipun ia harus menghadapi masalah yang sangat berat. Dan hal lainnya yang menunjukkan juga bahwa Tuhan begitu peduli kepadanya adalah tentang keturunannya. Sekalipun bayi yang dikandung Hagar bukanlah anak yang dijanjikan Tuhan untuk Abraham, namun hal itu bukan menjadi penghalang bagi Tuhan untuk tetap menunjukkan kasih karunia dan berkat-Nya kepada Hagar. Di tengah-tengah penderitaan itu Hagar menerima sebuah pesan yang menenangkan hatinya. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Itu dituliskan pada ayat yang ke-10. Saudara, janji Allah akan membuat keturunan Hagar sangat banyak dan memberi nama Ismail kepada anak yang dikandung oleh Hagar tersebut. Dalam penderitaannya, Hagar dapat melihat kehadiran Allah. Sebab itulah ia menyebut nama Tuhan. Engkaulah El Roi, sebab katanya, sungguhkah di sini aku telah melihat Dia yang melihat aku. Saudara, umat Tuhan dimanapun berada, apakah ada di antara kita juga yang saat ini, hari-hari ini mengalami penderitaan dan masalah dalam hidup? Apakah kita lari ataukah kita bersiap untuk menghadapi setiap persoalan yang kita alami dalam hidup? Bila keadaan penderitaan ataupun kesusahan yang kita alami dalam kehidupan kita pada saat ini, maka yang perlu kita lakukan melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan. Yang pertama, jangan mengandalkan
kepandaian, akal budi, dan kekuatan diri kita manusia yang terbatas dalam mengatasi masalah yang ada. Tapi mari kita mengandalkan Allah dalam menyikapi setiap persoalan dan masalah dalam kehidupan. Yang kedua, janganlah kita tawar hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan melihat kita, bahwa Tuhan peduli akan kesusahan kita, penderitaan kita, dan kita yakin bahwa Tuhan akan bertindak untuk kita. Dan yang ketiga, hiduplah dalam ketaatan, sebab berkat akan mengikutinya. Ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman, dan inilah yang harus dijaga oleh kehidupan saudara dan saya dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Walaupun kita tidak dapat melepaskan diri dari berbagai tantangan atau berjumpa dengan penderitaan dalam kehidupan ini, namun mari kita tetap menjaga ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab kehidupan yang penuh berkat akan terjadi jika umatnya hidup dalam ketaatan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat BSJD yang dikasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita, sehingga kita tetap dapat melihat dan memandang dan yakin bahwa Allah melihat akan kehidupan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa dalam kasih dan setia-Mu, Engkau tetap melihat dalam hidup kami, bahkan bertindak dalam kehidupan kami. Biarlah apapun yang kami alami dalam kehidupan kami ini, entahkah kami berjumpa dengan persoalan, pergumulan, kesusahan, bahkan penderitaan hidup sekalipun, kami tidak menjadi takut, kami tidak melarikan diri dari segala kenyataan yang kami alami, tetapi biarlah dalam hikmat dan pertolongan Tuhan, kami dapat dimampukan untuk dapat melewati dan mengatasi berbagai situasi dan keadaan hidup yang Tuhan izinkan untuk kami tanggung dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu, untuk berkat dan pemeliharaan serta kepedulian Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap setia dan taat kepada Tuhan, sehingga kami tetap dapat mengiringi Tuhan dalam segala keadaan hidup dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kami kini dan selama-lamanya. Amin.